Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Halo kaula muda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, gimana nih kabarnya? Semoga kabar baik di sana. Nah, kali ini kita kedatangan tamu menarik nih. Kali ini akan kita sambut dari wisudawan terbaik tahun 2023 ini, di mana kita akan berbincang interaktif mengenai apa sih inspiratif dari yang kita bisa pelajari dari mereka, dan juga mengenai kisah hidup dari mereka hingga bisa lulus tepat waktu dan meraih IPK tertinggi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini. Ya, betul sekali. Dan sebelum kita masuk ke perbincangan interaktif kita pada sore hari ini, tak kenal maka tak sayang ya Kak. Iya. Maka dari itu kita akan sama-sama memperkenalkan diri juga. Saya dan teman-teman saya sebagai host, saya Arika Halifia dan Saya Dena Amanda. Dan saya Ahmad Fauzi. kita di sini akan membawakan acara untuk perbincangan kita bersama teman-teman mahasiswa terbaik fakultas di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebelumnya kita berikan selamat dulu kepada kakak semua. Selamat. Kalau muda UIN Jakarta, pada penasaran nggak kita akan berbincang ke siapa aja nih? Nah, langsung aja kita perkenalan terlebih dahulu. Yuk, silakan kakak. Kenalkan, saya Nada, saya dari Fakultas Kedokteran. Oke, baik. Perkenalkan, saya Zulfa Gusrina Vita dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, saya Inaya, biasa dipanggil Yaya, saya dari FITK. Perkenalkan, saya Nurhayati Aulia dari Fakultas Syariah dan Hukum. Perkenalkan, saya Anastasia Sari, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, saya Ahmad Farhan Akbar dari Fakultas Psikologi. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Akmaludin dari Fakultas Adab dan Humaniora. Perkenalkan, nama saya Miftah Poji Sobar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Dika, saya dari Fakultas Sains dan Teknologi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ajril Mu'ali dari Fakultas Usuluddin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz, saya dari Fakultas Dirosat Islamiyah. Nah, sudah kita dengarkan di sini kakak-kakak dari masing-masing fakultasnya, dan sudah kenal tentunya Faula UIN Jakarta, siapa aja kakak-kakak yang ada di depan kita. Oke, langsung saja nih kita kulik gimana sih kira-kira motivasi mereka, terus gimana perjalanan mereka. Tapi sebelum itu kita kulik dulu nih. Kita pengen tahu dulu gimana sih perasaannya Kak hingga bisa menjadi mahasiswa terbaik di masing-masing fakultas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini. Mungkin dimulai dari kakak yang paling belakang dulu ya, Kak Faiz dan Kak Azril. Coba bisa diceritakan kepada kaula muda UIN Jakarta gimana perasaannya Kak untuk bisa mendapatkan prestasi yang didapat sekarang ini. Silakan Kak Faiz. Ya, terima kasih Mbak. Jadi pertama-tama yang saya rasakan adalah bersyukur ya kepada Allah. Karena saya juga sebenarnya tidak menyangka bakal menjadi yang terbaik. Karena mengapa? Karena jika dilihat dari anak-anak teman-teman saya itu banyak yang terbaik juga. Bisa baca kitab dan ada yang lebih baik mungkin ya menurut pandangan saya. Tapi ya namanya sudah takdir dan saya sudah usaha pula, sudah berdoa. Alhamdulillah Allah menakdirkan saya menjadi ya bisa meraihnya gitu. Jadi saya pun berusaha sebaik mungkin yang saya mampu. Masya Allah ya, tepuk tangan dulu sekali ya Kak. Ini memang benar-benar bukti nyata bahwasannya usaha itu nggak akan mengkhianati hasilnya. Iya. Lanjutnya dari Kak Azul, gimana Kak perasaannya? Bisa diceritakan kepada Kaula UIN Jakarta. Iya, terima kasih Mbak sebelumnya. Tapi ya perasaan, kalau ditanyakan perasaan sudah pasti senang ya. Mungkin mengikuti jawaban dari saudara Faiz juga tadi. Ya menurut saya bukan takdir lah ya, tapi lebih ke nasib. Saya merasakan itu karena barusan di acara yudisium itu ada mahasiswa calon wisudawan juga yang IPK-nya mungkin lebih tinggi daripada saya, akan tetapi angkatannya berbeda, lebih duluan saya 2019 seperti kita gitu kan. Nah, karena itu pertimbangan dari pihak-pihak bersangkutan akhirnya memilih saya untuk menjadi lulusan terbaik. Itu konfirmasi dari yudisium tadi. Jadi ya setelah momen itu saya merasa bahwa nasib lebih berpihak kepada saya waktu itu. Tapi ya kalau soal perasaan sudah pasti senang, excited banget. Ya, baik.
Nah, perasaan senangnya kakak ini mungkin mewakilkan kakak-kakak yang ada di depan ini juga ya. Oke, bisa kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak Dena. Silakan. Iya, setelah kita mendengar bagaimana perasaan dari kakak-kakak lulusan terbaik kita nih, sekarang kita akan menanyakan terkait perjalanan mereka nih selama mahasiswa. Apa sih, pasti ada suka dukanya, kemudian ada jatuh dan bangunnya gitu ya. Nah, boleh nih Kak Iva terlebih dahulu diceritakan perjalanan selama meniti karir gitu sebagai mahasiswa UIN Jakarta. Silahkan. Oke, baik, sebelumnya saya izin menjawab. Kalau dikatakan suka dan duka pasti ada ya. Lebih kurang 4 tahun di UIN pasti banyak duka dan sukanya. Apalagi saya bukan emang top di kuliah aja, tapi saya juga suka di organisasi Hikmah, salah satunya UKM. Jadi mungkin agak sedikit sulit untuk membagi waktu antara UKM sama kuliah gitu. Jadi tambah lagi alhamdulillahnya saya berani mencoba untuk mulai ngajar. Jadi pas semester 5 sampai sekarang pun masih ngajar gitu, ngajar, kuliah sama organisasi UKM gitu. Jadi ya emang awal untuk merintis tuh kayak berasa kayak sulit, kayaknya saya nggak bisa sih gitu. Tapi ternyata setelah dicoba dan menerapkan 3 yang saya tanam dari dulu, niat, kemauan, dan tekad, pasti itu bisa. Dan setelah saya mencoba itu ternyata alhamdulillah sekarang bisa. Mungkin seperti itu. Iya, baik. Nah, jadi kita mendengarkan perjalanan Kak Iva yang mana ada 3 prinsip nih. Yang pertama niat, kemudian kemauan, kemudian tekadnya. Dan selanjutnya kita beralih kepada Kanada. Gimana Kak perjalanan sebagai mahasiswa UIN Jakarta di Sekaligus seorang dokter ya? Iya, sebagai seorang dokter muda ya bisa dibilang. Silahkan Kak. Mungkin kalau dari saya, pengalaman yang paling berkesan itu sudah ada mulai pas zaman ospek maba. Itu pertama kali ketemu teman-teman baru di situ dari berbagai daerah, kita belum kenal satu sama lain, tapi akhirnya dari awal kita memang sudah ditanamkan yang namanya kesejawatan. Jadi apapun itu, kerja kelompok, ngerjain tugas itu pun bareng, buat catatan bareng. Jadi emang rasanya nggak pernah sendiri kalau kuliah itu. Jadi memang selalu bersama-sama. Mungkin senangnya di situ ya, tapi dukanya memang kalau misalnya menjelang ujian itu tertekan, kita nangis bareng ya nangis bareng. Tapi intinya kita selalu bersama, saling bantu-membantu dan nggak ada yang pernah menjatuhkan. Jadi alhamdulillah bisa dikasih teman-teman yang sebaik itu. Jadi itu juga merupakan saya bersyukur gitu bisa dapat teman sebaik itu. Wow, berarti poin dari Kanadanya adalah support sistemnya teman-teman gitu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya silakan Kak Oji. Terus mungkin kita menarik banget nih buat yang tadi, karena poin pentingnya ternyata di kedokteran kita dapat bahwasanya butuh teman seperjuangan gitu kan, sama-sama membangun dari awal. Dan juga di sela-sela kesibukan tadi di siapa nama maaf Kak Iva. Nah Kak Iva kan ini selain notabene orang-orang pinter kan kita tahu sendiri bahwasanya ya paling lu kamu belajar aja di perpus, maksudnya fokusnya itu adalah di bidang akademik. Nah menarik banget nih, udah ikut organisasi, terus juga jadi pengajar ya Kak, betul ya Kak? Nah gimana sih, mungkin ada pertanyaan menarik terkait dengan manage waktunya, dengan kita memposisikan bahwasanya nilai akademik kita untuk saat ini aman, dan juga kita bisa beraktivitas nih di luar dari sisi akademiknya, mungkin organisasi dan bekerja terutama. Mungkin boleh dijawab? Mungkin gini Kak, kita tanya ke kakak yang lain yang juga aktif di organisasi, karena aku yakin di sini nggak cuma Kak Iva doang yang aktif organisasi. Iya, kelihatannya kakak yang pakai kacamata juga aktif organisasi nih. Mungkin bisa Kak dibagi motivasinya tuh apa sih, motivasi terbesar gitu, dan cara memanage waktunya tuh bagaimana? Betul banget, boleh Kak? Silakan. Oke, sebelumnya saya ucapin terima kasih kepada kamu moderator yang sudah mempersilahkan saya. Pertanyaan menarik untuk saya jawab. Betul. Mengenai manajemen, bagaimana cara kita memanage waktu dengan sebaik mungkin. Jadi adapun untuk saya pribadi, saya aktif di internal dan eksternal, teman-teman semua. Alhamdulillah di internal saya aktif UKM. Kalau dulu tuh saya maba ikut High Direction, yang mana High Direction itu ada perkumpulan mahasiswa-mahasiswa HI di UIN Jakarta yang kita selalu bahas isu-isu terkini, bahas pelajaran dan segala macam about IR, kita bahas di sana. Teman-teman kita selesaikan juga ketika ada UTS UAS pun kita belajar bareng-bareng di forum tersebut.
Selain daripada itu juga, saya alhamdulillah ikut LDK, yang mana menurut saya LDK itu adalah rumah tempat beribadah saya. Saya tidak mau hanya saya kuliah di UIN tapi cuma sebatas title, teman-teman. Saya bukan merupakan orang yang alim menurut saya, maka dari itu saya join LDK. Karena saya pengen menjadi orang-orang alim seperti mereka gitu. Kemudian itu mungkin untuk perjalanan di kampus, mungkin saya ikut IR, saya ikut HI Direction, saya ikut UKM, dan saya juga aktif di volunteer kegiatan lomba, teman-teman. Seperti mungkin sekarang alhamdulillah saya lagi menjadi volunteer di OASE, lomba yang tingkat PTKIN se-Indonesia ini. Nah mungkin, tapi yang akan lebih saya tertarik itu saya menjelaskan perjalanan hidup saya di luar kampus, teman-teman semua. Kenapa di luar kampus? Karena menurut saya ini yang bakal saya dapetin in the real life ya teman-teman ya. Kalau di kampus mungkin kita notabene orang jago akademik doang, mungkin dia jagonya di kampus doang. Tapi menurut saya hal tersebut adalah hal yang masih bisa kita perbarui, teman-teman. Gak ada salahnya kok anak-anak yang jago akademik kita bisa kok di non akademik pula gitu. Alhamdulillah saya tercetus pada tahun 2020 bikin organisasi namanya Short Youth Action, teman-teman. Short Youth Action tersebut itu berfokus di bidang sosial. Jadi kebetulan gini teman-teman, behind the scene-nya daerah saya itu daerah terbelakang Garut Selatan namanya. Jadi di kami waktu itu terjadi bencana, teman-teman, terjadi bencana banjir yang sangat dahsyat, teman-teman. Bahkan puluhan bahkan ratusan rumah itu hanyut, teman-teman. Terus saya di sana merasa kebingungan harus berkontribusi dengan cara apa? Karena tidak ada wadah yang mewadahi. Tidak ada wadah pemuda yang mewadahi untuk bekerja bersama-sama dalam tim. Maka dari itu tercetuslah dalam diri benak saya, kenapa salahnya? Why not untuk saya membuat suatu wadah yang dimana anak-anak muda di kampung saya, di daerah saya, bisa saya satuin gitu. Nah dari itu saya mengajak beberapa teman saya, karena alhamdulillah waktu SMA saya OSIS juga, ketua OSIS, saya mengajak sekre bendara dan semua relasi-relasi yang saya miliki di daerah saya untuk saya rekrut di organisasi tersebut. Dan alhamdulillah juga organisasi tersebut sudah berjalan 2 tahun setengah sekarang sampai sekarang, teman-teman. Jadi alhamdulillah juga sudah bisa menebar kebaikan setidaknya untuk daerah Garut Selatan. Nah selain di sana juga saya tidak puas akan perjalanan membentuk volunteer, karena menurut saya juga saya perlu prospekan di dunia kerja, teman-teman. Maka dari itu saya juga menggalakkan untuk melakukan internship. Saya melakukan internship di dinas Kota Bandung, di Dinas Pariwisata Kota Bandung. Tak hanya di sana, saya juga melakukan internship di Kementerian Politik Hukum dan HAM, dan yang terakhir saya juga ikut internship di Kementerian Luar Negeri. Yang mana menurut saya itu adalah sepak terjang nanti yang akan saya lalui gitu. Nah, saya akan bekerja di saya dan saya akan mempersiapkan itu sebaik mungkin ketika saya pada saat saya di dunia perkuliahan. So nanti ketika saya sudah lulus, saya tidak bingung, teman-teman, karena saya sudah mempersiapkannya well prepare gitu, terlebih daripada itu semua. Oke, menarik banget nih dari Kak siapa namanya tadi? Kamifta. Oke, sebentar. Tadi dari Kamifta sudah menjelaskan juga ya kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah Kamifta juga ciptakan gitu dan sebagainya. Dan Kamifta juga sempat mengaktualisasikan organisasi yang ada di kampus ini sehingga bisa bermanfaat untuk di luar. Kita balik ke pertanyaannya, bagaimana cara kakak untuk bisa memanajemen waktunya? Baik, saya terima kasih atas pertanyaannya, pertanyaan yang sangat menarik untuk saya jawab. Cara saya untuk memanajemen timing itu lebih tepatnya saya bikin planning tiap malam. Jadi planning untuk hari besok saya susun di malam hari ini. Jadi untuk hari besok saya nggak panik, saya nggak harus kebingungan, saya nggak ngerasa gabut atau gak produktif karena malamnya saya udah planning, teman-teman. Karena jujur teman-teman, to be honest, saya nggak bisa hidup yang tanpa berprospek. Minimal sedikit aja saya pasti berprospek. Berprospek itu wajib menurut saya. At least misal kayak gini, saya hari ini baca 1 halaman misal, teman-teman. Nah besok saya harus baca 2 halaman minimal. Nah kayak gitu, itu adalah hal yang saya tanami sejak saya SMA, teman-teman. Dan menurut saya itu membantu saya sampai saya berada di titik ini bersama teman-teman yang hebat-hebat dari berbagai fakultas. Menarik banget bahwasannya predikat untuk anak-anak yang pendidikan atau akademiknya itu baik, belum pasti dia non akademiknya jelek ya. Betul. Jadi kita ada pembaruan, kita hilangkan stigma orang-orang tentang hal itu. Boleh banget nih, mungkin kita pertanyaan selanjutnya Kak, terkait dengan motivasi kakak, apalagi masuk UIN nih, lalu lulus tepat waktu dan dengan IPK yang terbaik dari banyak orang, banyak mahasiswa, dan apa sih yang membedakan kakak-kakak semua ini dengan mahasiswa lain? Maksudnya apa sih yang
kita punya nih yang mahasiswa lain nggak punya gitu loh, sampai kita berada di titik sekarang. Mungkin kita beralih ke yang cowok, kakak-kakak cowok nih, boleh dari Kak Arya ya, Kak, silakan. Iya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Motivasi ya. Iya, Motivasi saya dari dulu, dari sekolah dasar sampai tingkat universitas tetap adalah orang tua saya. Bagaimanapun orang tua saya adalah orang yang menuntun saya dari saya bisa membaca sampai saya di titik bersama teman-teman semua. Itu adalah motivasi utama saya. Lalu apa tadi? Maaf, kenapa? Yang kedua? Membedakan. Oh ya, membedakan. Baik. Yang membedakan saya dengan mahasiswa lain, mungkin teman-teman saya ada yang lebih bergulit di dunia organisasi, lebih bergulit di dunia akademik, lebih belajar. Tapi kalau saya lebih melihat bagaimana memadukan antara dunia organisasi dengan dunia yang memang kita perlukan nantinya, yaitu dunia profesional. Karena jujur saja, saya dari semester 2 dan semester 3 saya aktif berorganisasi, khususnya di himpunan saya sendiri, Teknik Informatika. Lalu di semester selanjutnya saya berpikir, kalau saya terus berorganisasi, memang saya mendapatkan wadah pembelajaran, pengembangan diri, soft skill yang memang harus didapatkan. Tetapi saya juga harus mempunyai pengalaman kerja yang memang harus dibekali untuk para fresh graduate. Karena itu saya memulai perjalanan saya, yaitu saya magang. Saya melalui magang di Pusat Karir UIN Jakarta, magang di BUMN PT Angkasa Pura II. Saya banyak belajar di situ. Background saya IT, saya belajar mengenai tentang manajemen, business, public relation, yang dimana memang di dalam kampus tidak saya mendapatkan hal itu. Tapi hal yang relatable dengan kejadian sebelumnya adalah organisasi itu mengajarkan skill. Dan memang public relation, kita berhubungan dengan mitra, kita bekerja sama dengan mitra, itulah yang dibutuhkan. Communication skill, presentation skill, dan negotiation itu sangat penting di dunia kerja. Bukan hanya kita pandai di hard skill. Jadi kesimpulan menurut saya adalah bagaimana kita tahu waktu yang tepat, bukan waktu yang salah yang kita ambil. Waktu yang tepat gini, misalkan di semester 2, semester 3, memang di zaman angkatan kita adalah zaman organisasi, maka kita ikutkan organisasi itu. Ketika teman-teman kita sudah mulai magang, sudah mulai bekerja, itu yang kita ikutan. Jadi kita tahu kapan harus memulai dan kapan harus berhenti. Itulah adalah timing. Di dalam timing itu juga perlu namanya prioritas. Jadi setiap pengerjaan, setiap tugas atau teks perlu ada yang namanya prioritas. Sehingga magang tercapai, organisasi tercapai, akademik tercapai, itu butuh yang namanya prioritas. Seperti itu dari saya. Baik, Kak. Biasa. Banyak banget nih yang bisa kita pelajari dari Mas Arya ini, dimana restu orang tua ternyata penting banget di dalam kita meniti usaha kita dalam dunia kampus terutama. Lalu juga keluar dari zona nyaman kita ya Kak. Maksudnya adalah ketika orang lain itu atau mahasiswa lain itu ikut organisasi, kita tahu nih kapan kita harus berhenti dan pindah ke era yang lebih profesional lagi. Nah mungkin aku mau tahu nih dari sudut pandang yang perempuan ya Kak, kita beralih ke yang perempuan. Mungkin boleh nih dari Kak Aul, untuk apa sih motivasi Kakak hingga lulus dengan predikat terbaik ini, dan apa sih yang membedakan Kakak dengan mahasiswa lain? Boleh Kak, silakan. Baiklah, saya izin menjawab. Motivasi saya juga yang pertama adalah kedua orang tua. Kemudian ada prinsip yang selalu saya pegang, yaitu apabila kamu jatuh, kamu harus bangkit lagi dan terus bangkit lagi. Jadi sebelum saya masuk UIN juga saya sedikit cerita. Saya awalnya lulus di SNMPTN di sastra Inggris awalnya, kemudian saya sudah datang ke sini untuk melakukan daftar ulang. Ternyata setelah diverifikasi rapot, pihak sekolah saya salah input nilai gitu. Ada di satu semester yang salah, mungkin kalau 2-3 nilai tidak apa-apa ya. Jadi di situ saya sangat kasih kecewa, soalnya itu juga kan masih UN kan harusnya. Jadi saya bertekad bahwa berarti bukan di sini, bukan di sastra Inggris saya bisa mengembangkan diri saya, mungkin di yang lain. Jadi saya berpikir, dan kebetulan saya lulusan pondok juga. Ya, saya beristihoroh tuh, sholat istihoroh beberapa kali. Kemudian saya mendapatkan jawabannya yaitu di Fakultas Syariah dan Hukum. Dan dalam memilih hukum keluarga ini karena saya berpikir bahwa ibadah yang paling lama ini keluarga. Jadi
hal kecil untuk bisa membuat kita semangat, dan hal-hal lainnya kita bisa fokus bekerja dan lain sebagainya itu dimulai dari keluarga. Jadi saya tertarik untuk bisa dihukum keluarga ini. Alhamdulillah saya juga di sini dari semester 1 sampai 6 aktif organisasi. Kemudian di semester akhir saya sempat ingin 7 semester, karena di program studi saya itu ada program 7 semester ya. Karena beberapa hal, dan juga saya ingin memantapkan diri dan skripsi saya untuk bisa lebih baik, sehingga saya memutuskan untuk menghentikan beberapa organisasi dan hanya mengikuti LSO di Fakultas Syariah dan Hukum, yakni IASC UIN Jakarta, yaitu Islamic Astronomy Student Council, tentang ilmu falak, karena saya juga senang dengan ilmu falak tersebut, dan motivasi dan beberapa mungkin strategi yang bisa dilakukan, yakni kita harus membuat target IPK setiap semester. Jadi misalnya IPK kita pada awal semester itu rendah, mungkin kita bisa meningkatkannya sedikit demi sedikit sih. Dan juga kita harus mendisiplinkan diri, karena kalau saya mendisiplinkan diri saya dengan cara membuat catatan-catatan ringkasan mengenai pelajaran yang sudah diajarkan, sehingga kita ketika melakukan ujian kita sudah tidak harus mengulangnya dari awal. Dan saya juga bersama teman-teman hukum keluarga saya juga sering melakukan kerja kelompok atau berdiskusi. Misalnya nih, besoknya atau beberapa hari kemudian akan dilakukan UTS atau UAS, kita berdiskusi mengenai misalnya hadonah, tentang pengasuhan anak, apa perbedaan mazhabnya di situ, terus hukum konvensionalnya bagaimana, seperti itu. Jadi motivasinya dari orang tua, prinsip diri kita sendiri, dan teman-teman. Baik, bagus banget. Kalau muda di sini berarti bahwasanya ketika kita jatuh belum tentu kita gagal, karena ketika kita gagal atau berhasil itu yang menentukan adalah kita sendiri. Oke, baik. Tak luput juga motivasi dari orang tua, kan. Karena orang tua adalah jalan terbaik untuk kita meminta doa restu, tentunya. Iya. Oke, mungkin kita bisa beralih nih ke pertanyaan selanjutnya, Kak Erika. Tapi sebelum itu kayaknya aku penasaran nih sama Kak Yaya. Wow. Kak Yaya. Gimana Rika? Sama pertanyaannya mungkin tadi ya, Oke. motivasi terbesar kakak juga sampai akhirnya berada di titik sekarang ini itu bagaimana kalau dari sisi Kalau aku ya orang tua nggak dipungkiri lah ya, semua orang pasti orang tuh pengen orang tua bahagia. Betul, mungkin ada yang Motivasi, berbeda. ya, kalau aku sedikit cerita juga, aku sempat nggak ngedown sih, sempat bingung awalnya. Aku daftar kan di UNJ dan UIN. UNJ keterima di Pendidikan Masyarakat, UIN keterima di BPI, Fidikom, dan PAI. Sebenarnya pengennya psikologi, tapi ternyata karena satu dan lain hal jadi ke guru. Jadi langsung ke kata orang tua, ini restu orang tua ya kayaknya. Karena saya terlahir dari keluarga yang pendidikan banget, orang tua guru, tante, kakek, nenek guru semua. Jadi ya udah yang terdekat, guru, ya udah. Jadi BPI dan Permas saya tolak, saya langsung ke guru. Dan motivasinya gimana biar orang tua dan teman-teman dan keluarga tuh bisa bangga sama aku. Awalnya tuh gitu. Cuma sampai di titik ini karena mungkin kalau dari aku itu selalu punya notes tiap dosen. Jadi kalau awalnya sebelum online, pas offline itu tuh jarang buat nyetak materi kuliah karena orangnya mungkin ini ya pendengaran, jadi lebih ke nyeret kalau denger listening. Jarang buat nyatet, cuma dipikir-pikir lagi kok nggak pernah nyatet. Akhirnya aku bikin notes gitu. Tiap dosen tuh apa sih bisa kita pelajari dari beliau, apa sih ilmu yang bisa kita dapat. Misalkan dosen A kayak gini ilmunya, jadi aku terapin per dosen. Jadi motivasinya tuh dari dosen, kayak dosen ini kok keren banget, karena dosen-dosen PA itu keren-keren banget, guru-guru besar tuh di situ banyak. Ini kok beliau bisa sampai kayak gini ya, kenapa sih? Jadi saya catat, saya baca bukunya Profesor Abudinata, saya baca bukunya, kenapa sih beliau bisa keren banget. Akhirnya dosen-dosen lain pun saya bikin notes pribadi, kayak dosen statistik tuh seperti ini, gimana beliau bisa seperti itu, pasti beliau melewati ini gitu. Dan motivasi, dan COVID sih ya, COVID itu perlu motivasi banget. Motivasi sampai di titik ini ya pas COVID karena teman-teman tuh ngebantu banget. Kita setiap hari kayak video call ini gimana, stres banget ujiannya kayak online, terus susah nyari buku di mana, perpus tutup, ibu
nggak semuanya ada. Akhirnya kita sharing referensi kayak kan sering bikin makalah gitu Pak. Sharing referensi terus pasti selalu baca referensi, dan kalau aku tipenya ini suka ngeringkas. Jadi dosen aku ringkas, kepribadiannya jurnal-jurnal aku ringkas kayak not sedikit kecil biar bisa kita ingat gitu. Jadi motivasinya sih teman-teman kuliah, teman-teman, keluarga, orang tua, dan diri sendiri sih harus mau berusaha biar kita bisa seperti ini. Dan aku nggak nyangka juga bisa sampai ternyata gue yang terbaik ya gitu. Karena selama ini kita bareng-bareng kan, berjuangnya bareng-bareng kayak saking kita bestie nih, kayak udah bareng-bareng aja, nilainya juga kita open, lo dapet berapa kayak sama, ternyata pas resultnya ternyata dapet segini, yang udah bersyukur aja. Dan ternyata bener nggak mengkhianati hasil, nggak mengkhianati proses. Yang menarik ya Kak ya tadi. Kalau yang tadi Kakak pertama jawabnya karena orang tua gitu kan, kebanyakan karena orang tua juga. Nah, salah satunya juga kalau kayak itu faktor lainnya dari orang-orang sekitar. Itu memang sangat mempengaruhi ya, kalau lingkungan kita, dosen-dosen dan sebagainya sangat mempengaruhi gitu. Oke. Selanjutnya, kita menuju ke pertanyaan selanjutnya. Di sini aku mau denger tips and trick dari kakak-kakak nih yang udah menjadi mahasiswa terbaik, dan kira-kira rencana kedepannya itu ingin menjadi apa dan apa gitu rencana kedepannya. Kira-kira apakah ingin melanjutkan profesi, sekarang sudah mendapatkan gelar yang diinginkan gitu kan, profesi apa yang diinginkan, atau misalnya melalui organisasi dan lain sebagainya. Mungkin dari kakak yang belum, kakak yang silakan kakak. Kak Iqbal boleh silakan. Ya, terima kasih kepada pembawa acara. Mungkin untuk tips and tricks ya, saya rasa sebagai wisudawan-wisudawati terbaik di sini, kalian punya triks-triks tersendiri. Masing-masing. Gitu. Iya. Kalau bagi saya pribadi, untuk mendapatkan nilai tertinggi itu karena mungkin momen COVID itu sendiri ya. Saya mengalami momen COVID itu hampir 5 semester lah, 5 semester. Dan saya rasa di situ kita harus pandai melihat celah. Jadi memang momen COVID itu seperti yang kita ketahui, tingkat belajar mahasiswa itu turun gitu. Ketika yang lain turun, gimana caranya kita naik gitu. Nah, jadi mungkin itu 5 semester itu benar-benar saya manfaatkan dengan baik. Ketika yang lain mendapatkan, ini kita berbicara memang secara nilai karena memang bahas tricks and trick IPK ya. Ketika yang lain memang turun, nah bagaimana caranya kita naik gitu dalam kondisi online itu sendiri gitu. Misalkan ya di luar, apalagi dengan kondisi online gitu kan. Gimana caranya kita membangun komunikasi dengan dosen di luar mata kuliah dan lain sebagainya. Dan yang paling utama, ini mungkin yang jadi motivasi saya. Ketika yang lain tidur, jangan sampai saya tidur lagi di depan Zoom gitu kan. Ketika yang lain tidak fokus, ya saya harus fokus gitu. Ketika yang lain offline, on on cam, kita on cam. Jadilah berbeda dari yang lain. Karena ke arah kebaikan. Dan itu berlangsung lumayan cukup lama ya, sampai 5 semester. Jadi itu mungkin yang bikin batu loncatan yang tinggi. Karena kalau melihat secara intelektual kita, saya rasa di khususnya teman jurusan saya, seangkatan saya, tidak terlalu jauh gitu perbedaannya. Tetapi ketika melihat hasil sekarang gitu, kok jauh nilainya. Mungkin saya lihat 5 semester itulah yang mempengaruhi. Kemudian mungkin tips selanjutnya itu ya, bagaimana cara kita mengenal dosen dan lain sebagainya, itu yang menjadi utama. Dan salah satu trik saya itu sendiri gitu, bagaimana cara membuat dosen yang dikenal killer dan pelit nilai, kita bikin ngasih nilai A kepada kita gitu. Jadi saya sampai dapat dari kakak kelas, kok bisa kamu dapat A dari dosen ini gitu. Nah mungkin kita semua punya pendekatan pribadi, dan itu mungkin tergantung dosen juga itu sendiri gitu kan. Selanjutnya mungkin tadi saya tips rencana kedepannya. Rencana kedepannya ya. Rencana kedepannya sebagaimana yang diharapkan mungkin oleh seluruh dosen ketika mengetahui semua mahasiswa terbaiknya, pasti semua yang pertama kali disarankan lanjutkan S2. Benar. Selama ada rezeki dan kesempatan pasti dilanjutkan S2. Adapun di mana tempatnya mungkin itu perlu istikharah ya. Mungkin untuk selanjutnya selama masa kekosongan ini sebelum ke S2, mungkin caranya mungkin lebih banyak meningkatkan soft skill, kemudian mengabdikan diri ke masyarakat gitu. Jangan sampai setiap hari-hari kita itu kosong gitu. Jadi seperti yang tadi dikatakan Miftah dan lain sebagainya, setiap hari itu harus berprogres gitu.
Setuju. Jadi khususnya ya mungkin di kegiatan-kegiatan sosial, di volunteer dan juga mungkin saya juga sekarang ada di pondok ya, bagaimana caranya mengabdi ke pondok dan lain sebagainya gitu. Itu mungkin untuk rencananya. Adapun untuk secara lokasi pastinya mungkin masih usaha nyari daftar sana sini dulu ya. Oke, kalau kita simpulkan ini kayaknya siapa Kak? Kak Iqbal. Kak Iqbal. Kak Iqbal ini orangnya suka tantangan ya. Berani beda untuk mengarah kepada kebaikan gitu kan. Dan kita doakan semoga rencana ke depan Kak Iqbal dapat berjalan dengan lancar. Begitu pun kakak yang lainnya juga. Oke, selanjutnya nih nggak cuma Kak Iqbal yang pengen kita dengerin, kita mau dengerin juga dari kakak Kak Ana. Silakan Kak Ana. Iya, tips and triknya dan rencana kedepannya bagaimana? Silakan. Kalau dari pengalaman aku sendiri, tipsnya tuh jujur aku tuh bukan orang yang pintar, biasa aja. Tapi aku tuh tipe orang yang konsisten. Wah, jadi bisa ditiru. Jadi bisa ditiru kalau kalian ngerasa nggak pintar, kalian bisa terapin gitu. Jadi pertama kita harus ya manage waktu. Kan kita sibuk kuliah mungkin ada organisasi atau mungkin mungkin ada yang sebuah organisasi atau mungkin ada bisnis, dan kebanyakan dari teman-teman di sini tuh hampir semua aktivis organisasi ya. Kalau aku jujur, aku adalah anak kupu-kupu ya, jadi aku kuliah pulang, tapi aku punya kesibukan di luar. Kita semester 1-2 online ya, full online. Itu offline. Semester 2 2 minggu doang. Iya, jadi semester 1 full offline, terus semester 2 itu 2 minggu doang. Iya, terus online. Nah, itu waktu maba saya masih di Mabna Syarif Pemudaim, jadi di asrama nggak bisa ikut organisasi apa-apa kecuali yang ada di asrama. Nah, setelah online itu di rumah, jadi kayak putar otak gimana caranya bisa ngisi CV tapi juga punya dapat pengalaman hidup juga gitu. Nah, terus pas juga di awal Covid ini sambil cerita juga ya. Iya, boleh silakan. Keluarga bangkrut bisnisnya, jadi kayak mau nggak mau aku harus berhenti kuliah saat itu disuruh. Tapi karena aku tuh kayak tipe orang yang punya prinsip, kalau udah mulai jangan sampai berhenti, selesaiin gitu ya, walaupun sambil istighfar banyak banget ya, sambil sambat, tapi alhamdulillah sampai sekarang dan bisa diberi penghargaan jadi lulusan terbaik itu suatu yang masya Allah buat aku pun nggak nyangka ya. Dan dari semester 3 itu karena udah disuruh berhenti, terus otomatis ekonomi juga nggak stabil ya, gimana caranya. Nah itu tuh kayak putar otak, akhirnya aku pinjam ke saudara. Jadi utang itu sebenarnya bukan solusi ya, tapi kalau udah mepet dan nggak ada pilihan lain, itu bisa dijadiin referensi lah ya, karena kita saya mungkin bisa dijadikan contoh lah. Karena kalau udah mepet, tapi kalau yang masih bisa diusahain ya jangan sampai utang gitu. Nah terus akhirnya karena ada pengajuan cicilan UKT, terus nyoba, terus sambil coba-coba beasiswa juga, akhirnya di semester 5 ada 2 beasiswa yang alhamdulillah saya lolos, walaupun saya kupu-kupu, saya bukan aktivis organisasi, tapi karena saya sibuk di luar bisnis dan lain sebagainya, itu bisa meyakinkan rekrut tim penyeleksi untuk memilih saya gitu ya. Nah, alhamdulillah sampai dari semester 5 sampai sekarang saya full beasiswa dan alhamdulillah malah dapat kelebihan gitu ya. Kelebihan. Nah, terus itu tadi intinya ya, kalau misalnya kalian nggak punya privilege dari keluarga yang kaya raya atau keluarga yang punya orang dalam, ya privilege kalian itu diri kalian sendiri. Kalian mau usaha apa enggak, kalian punya prinsip hidup untuk maju apa enggak. Tapi kalau kalian mau udah gitu aja, ya udah kayak alir aja, lewat aja gitu. Tapi kalau kalian pengen maju berkembang, ya berbagai tantangan hambatan apapun itu kalau bisa dilawan. Karena nggak ada pilihan lain selain ada di diri kita sendiri. Kuncinya itu ada di sini. Menarik banget nih kayak dari kakaknya, dimana bahwasanya ternyata bener loh kata orang, bahwasanya orang pintar tuh banyak, tapi orang yang konsisten dan rajin itu
percuma aja kalau kita pintar tapi kita malas gitu kan. Apalagi di sini buahnya itu kakak wisudan terbaik. Nah itu hasil dari konsisten kakak, benar? Betul. Nah di sini mungkin aku bisa ngulik sedikit nih. Kakak kan orangnya konsisten gitu ya. Mungkin boleh nih kasih tips buat kaula muda UIN bahwasanya ketika kita lagi males, apa sih yang kakak ingat gitu untuk membakar semangat kakak buat belajar lagi gitu, buat meraih impian dan juga tidak mengecewakan orang tua, seperti apa mungkin? Oke, baik. Kalau dari aku sendiri, kalau misalnya emang lagi down, berhenti. Kok suaranya kencengan lagi ya? Ini motivasi aku kalau misalnya aku lagi down, biasanya aku ingat tujuan awal aku sempat diberhentiin, terus aku berjuang gimana caranya aku bisa kuliah lagi. Nah itu titik itu yang ngebangkitin semangat aku untuk masa iya sih udah berjuang sejauh ini kok berhenti di tengah-tengah gitu. Terus yang kedua, karena saya serba biaya hidup sendiri dan mengurusi adik saya juga, jadi bagaimana caranya saya cepat lulus dan ibaratnya income yang saya miliki itu bisa saya gunakan untuk masa depan dan gak cuman ngurusin kuliah gitu. Bisa bermanfaat. Jadi motivasi saya itu tadi kembali ke awal karena pengen nyelesain kuliah cepat, terus serba sendiri, jadi mau nggak mau kalau nyerah berarti yang nggak konsisten itu. Terus kalau sebentar ngelik. Ini motivasi yang benar-benar mana banget itu, pengen ngebuktiin ke orang lain bahwasannya banyak orang di sana yang memandang miring orang yang berpendidikan, apalagi yang udah kuliah tinggi kok. Intinya motivasi saya itu ibu saya. Karena dan saya pengen wujudin bahwasanya saya bisa menjadi sarjana pertama di keluarga. Amin. Ada yang satu saya highlight dari cerita kakak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Benar. Masya Allah. Setiap ada teman-teman. La yukallifullahu. Allah tidak akan mengubah Allah tidak akan membebani seorang hamba melebihi dari kemampuannya gitu. Dan aku setuju banget bahwasanya yang bisa merubah hidup kita dan keluarga kita, apalagi perihal ekonomi, itu adalah kita sendiri. Oleh karena itu kita benar-benar harus mikirin nih, kita nggak boleh males loh teman-teman, bahwasanya ada yang harus kita perjuangin buat kedepannya. Ada adik-adik kita ya kak, ada orang tua kita yang berharap sama kita sendiri bahwasanya kita setelah lulus nih sukses dan mengangkat derajat mereka. Aku setuju banget dan semoga nih kak setelah lulus perjalanannya masih panjang dan semoga bisa impian kakak benar-benar terwujud, terutama untuk Jakarta. Amin ya rabbal alamin. Nah boleh dilanjut ke Erika. Oke, yang terakhir mungkin kita mau ngulik juga dari Kak Farhan ya, yang paling pojok. Iya betul. Iya betul. Boleh Kak paling tampen. dibagikan tips and triknya kepada kaula muda UIN Jakarta bagaimana dan rencana ke depan kakak kira-kira kapan mau sih Kak? Silakan. Oke, terima kasih sebelumnya pembawa acara terkait tips dan trik. Mungkin saya akan mulai dari ini dulu kali ya, bahwa sebenarnya dari awal saya tuh nggak pernah menargetkan untuk jadi yang terbaik di fakultas saya. Jadi mengalir aja sebenarnya. Cuman sebenarnya target awal saya adalah ya udah lulus tepat waktu, dan untuk mencapai target itu saya buat langkah-langkah spesifik. Gimana sih caranya supaya lulus tepat waktu itu terlaksana gitu. Misal, saya milih dosen yang sekiranya bisa diajak kerjasama ketika bimbingan skripsi. Dosen yang mungkin kita dengar dulu ya cerita dari Kating atau orang-orang di sekitar. Dosen mana yang kira-kira sesuai dengan karakteristik kita gitu. Jadi ketika nanti udah proses penyelesaian studi akhir, kita tuh nggak ada problem antara mahasiswa dan dosennya gitu ya. Itu pertama, jadi buat target sespesifik mungkin dan langkah-langkahnya itu gimana supaya sampai ke target itu. Terus jadi nggak ada target spesifik bahwa saya akan jadi yang terbaik, semua mengalir aja. Dan
ya di sini lah saya sekarang gitu. Saya juga nggak nyangka bisa jadi yang terbaik dari fakultas saya. Dan untuk jadi rencana ke depan sebenarnya insya Allah pengennya sih cari kerja dulu ya. Cari kerja dulu, cari uang dulu untuk lanjut S2. Sebelum lanjut S2 pengennya punya penghasilan dulu. Itu sih kalau dari saya. Oke. Jadi Kak Farhan bilang pertama itu di awal kakak ini nggak bercita-cita untuk menjadi yang terbaik. Tapi kalau dilihat dari usahanya, Kak Farhan itu melakukan yang terbaik intinya ya. Untuk impian jadi dia lebih spesifik lagi ya Kak. Jadi harus apa nih hari besok. Jadi benar-benar ada target meskipun itu nggak ke-expect nih bakal kesampaian sampai sekarang. Gitu. Mungkin ada lagi tambahannya? Ya mungkin ya, udah semua ya Kak ya ditanyain ya. Oh, Oke. Atau ada yang mau nambahin? Oh oke, boleh silakan Kakak. Boleh nambahin kayak tips trik ngerjain skripsi? Boleh banget, silakan. Oke, kita bahas skripsi. Oke, ini based on experience ya. Iya. Jadi banyak juga yang nanyain ke aku alhamdulillah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari beberapa jurusan saya yang paling pertama, terus 3 tahun 7 bulan. Dan menurut aku pengalaman selama ngerjain skripsi ini buat kalian juga yang emang mungkin penasaran ya gimana sih cara ngerjain skripsi biar kelihatan mudah terus kayak cepat selesai gitu. Iya. Mungkin kalau di fakultas aku sendiri itu ada mata kuliah di semester 5 itu metode penelitian. Nah itu bab 3 di skripsi. Awalnya sih pas kayak dosen ngejelasin memang bingung ya, tapi ini tips dari aku kalau misalnya kalian yang kayak gak paham apa yang dijelasin dosen, pertama kalian bisa join grup itu di Facebook banyak banget kayak grup skripsi. Di situ kalian nanya apa aja insya Allah kayak dari berbagai unit tuh bisa saling saut gitu. Dan di situ juga kayak chat-chat yang sebelumnya tentang pertanyaan-pertanyaan cutting atau adik kelas yang memang pengen ditanyain, kalian juga bisa cari gitu. Itu sih tips aku pas emang lagi ngerti, ternyata dapat jawabannya di grup itu. Terus yang kedua, banyak tanya kakak tingkat, karena kita kalau belajar dari pengalaman orang tuh cepat nyantelnya gitu kan, cepat pahamnya. Terus kalau ngerjain skripsinya sendiri, tips dari aku, gak apa-apa kita ngerjain sebentar, tapi bisa dapat banyak. Nah itu ngerjainnya kapan gitu ya? Ini berdasarkan pengalaman aku dari semester 5-6 tuh alhamdulillah aku skripsi bab 1 dan 3 selesai. Jadi emang di semester 7 skripsi udah selesai. Waktu paling mantep ya, kayak paling pas kalau ngerjain itu habis sholat sepertiga malam, sholat malam setengah 4 lah sampai habis subuh ya, jeda sholat subuh terus dilanjut lagi. Itu bener-bener kayak ya nggak tahu ya apa yang aku rasain itu ada aja entah itu tiba-tiba ini ide, terus kayak kalimat yang harus tulis ini tuh tiba-tiba ada aja di waktu-waktu itu. Karena jujur aku tuh bukan tipe orang yang suka nongkrong juga, jadi emang aku ngerjain skripsi di jam itu aja, habis sholat kayak misal sholat malam sampai setengah 6 lah, udah sehari itu udah aja. Tiap hari, ya kalau nggak tiap hari, ya seminggu minimal harus ada progres. Itu insya Allah semester 6-7 tuh skripsi selesai lah. Menarik banget nih pembahasan skripsi, terutama buat kaula muda UIN nih yang penasaran. Mungkin kita boleh tanya-tanya lagi mungkin terkait dengan skripsi, bahwasanya gimana sih caranya mungkin kita bisa dapat judul, terus juga mulainya kapan sih kita untuk bisa lulus tepat waktu dengan skripsi yang sudah selesai, sudah rampung, dan apa yang namanya ya strateginya dalam penyelesaian skripsi itu seperti apa, dan juga boleh sedikit mungkin cerita jatuh bangun kisah lah mengenai gimana sih proses kakak-kakak semua nih ketika menyelesaikan skripsi itu, apa ya mudah-mudah aja karena IPK-nya tinggi kan, atau seperti apa? Mungkin boleh dari pihak cowok nih, kakak-kakak yang cowok, mungkin boleh. Dari Kak Faiz mungkin boleh, silakan Kak. Oh iya boleh. Terima kasih Mas atas pertanyaan tadi ya. Jadi perihal skripsi ini sebenarnya saya itu double degree ya Mas. Jadi di FDI sama ada di Pondok Darussunnah Internasional. Jadi sebagaimana yang kita tahu, saat semester akhir itu harus mengerjakan ya, kalau di kampus ya skripsi, kalau di pondok saya berarti takhrij disebutnya. Otomatis kita harus
punya manajemen waktu sendiri. Kapan harus dikerjakan mungkin tadi udah dijelaskan banyak ya oleh teman-teman juga. Dan intinya kita itu harus konsisten dan ingat keluarga di rumah suka menanyakan kapan misalnya lulusnya. Nah, itulah yang harusnya kita itu tanamkan pada diri kita pribadi. Orang tua tuh sudah berharap banyak kepada kita, masa iya kita boleh hal di sini. Intinya tadi manajemen dan kemauan diri sendiri ya tentunya. Dan untuk mendapatkan tips judulnya nih, saya kan 2, otomatis saya cari inspirasi bagaimana caranya. Nah, saya bertanya dong ke salah satu ustadz di Fakultas Dirosat. Mungkin kayak gini ya, bahasa kitanya, Ustadz Afwan, jadi saya ini kan nanti harus membuat laporan 2, sedangkan saya itu pengennya lulusnya bareng gitu. Gimana sih caranya? Kata saya gini, solusinya salah satunya yaitu kamu harus cari pembahasan yang mana pembahasan di Darussunnah dan juga di FDI atau UIN Jakarta itu tidak terpaut beda. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlalu gitu. Jadi itu ya tips dari saya. Jadi intinya konsisten ya tentunya kayak tadi ya. Mungkin itu dari saya. Harus kreatif dan kreatif untuk mendapatkan double degree. Satu aja udah pusing. Oh, pusing. Oh ya, untuk jatuh bangun tadi ya. Sebenarnya saya juga udah jatuh bangun sih sebenarnya. Emang nggak ada yang instan di dunia ini. Ya kita harus ada mengorbankan waktu. Saya jujur saja untuk nongkrong-nongkrong sama teman-teman, saya rela mengorbankan nongkrong itu tidak ikut demi skripsi sekarang selesai. Jadi suatu hal itu butuh pengorbanan. Salah satunya itu saya. Terima kasih Kak Faiz untuk jawabannya nih. Benar-benar balik lagi ke tadi ya, konsisten itu perlu, dan ya kita tahu tujuan kita dan alasan kita harus lulus tepat waktu itu seperti apa, terutama buat orang tua. Nah mungkin kita akan beralih ya, mungkin ke closing statement ya Kak, Erika dan juga Kak Dina. Mungkin dari boleh aku nambahin nggak? Oh boleh, mungkin sebelum kesana kita ada tambahan Iya, dari Kak Arya. mungkin dari saya. Saya berbeda sih dari tadi sebelumnya adalah pembahasan skripsi. Mungkin pembahasan saya mengenai bagaimana fresh graduate job seeker mencari pekerjaan. Boleh silakan. Betul. Teman-teman nih penasaran setelah lulus kita ngapain sih? Betul. Apalagi yang belum punya pengalaman Ya betul. Rencana saya setelah lulus sebagai lulusan IT adalah bekerja memang. Pilihan S2 adalah pilihan nanti kalau saya. Setelah sudah bekerja. Gimana ceritanya, awal bulan Januari adalah awal di mana saya memutuskan untuk mencari kerja. Padahal di situ saya masih mengerjakan skripsi. Mencari kerja memang banyak teman-teman lulusan IT ataupun lulusan yang lain memang banyak kerjaan. Tetapi saya mengalami jatuh bangun di situ. Saya pernah melamar bekerja, mungkin teman-teman juga tahu well known PT Shopee Indonesia, boleh sebut? Ya, saya benar-benar di situ waktu itu menjalani tesnya semua full bahasa Inggris, interview juga sampai interview akhir user. Saya di situ gagal. Saya benar-benar hancur di situ karena menurut saya PT Shopee itu startup yang memang saya incar gitu sebagai lulusan IT di situ. Mama saya, orang tua saya langsung membuat saya lebih bertenang hati terkait kedonan saya itu. Saya disuruh oleh orang tua saya untuk tahajud. Untuk bagaimana komunikasiin sama Allah. Kita minta sama Allah apa yang kita pengen, apa yang kita rasakan, apa yang kita rencanakan ke depannya. Itu benar-benar doa sedetail itu tuh benar-benar terwujud, teman-teman. Aku ini pengalaman saja, 2 minggu yang lalu aku tahajud menjelang wisuda. Aku minta sama Allah di tahajud itu, ya Allah berikanlah aku pekerjaan sebelum aku wisuda, karena aku setelah wisuda orang tua aku akan pensiun dari pekerjaannya. Aku harus menggantikan posisi itu oleh ayah saya. Saya minta sama Allah sedetail itu, ya Allah tolong sebelum wisuda saya minta perusahaan ada yang menerima saya. Qadarullah, saya capek-capek berjuang, saya lengkapin LinkedIn saya perbarui CV saya lengkapi portofolio saya. Alhamdulillah seminggu kurang dari menjelang wisuda ini saya ditawarkan oleh 3 perusahaan IT. Alhamdulillah. Yang dimana saya nggak tahu rezeki itu tiba-tiba datang gitu. Dan saya juga nggak tahu kapan saya melamar pekerjaan itu. Setelah saya lihat di LinkedIn, saya sudah melamar 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, sebulan yang lalu bahkan saya pernah melamar. Saya terheran-heran di situ. Kenapa saya dari kemarin tuh menunggu-nunggu lama, sedangkan kalau saya langsung komunikasi sama Allah, tahajud dalam semalam saja, langsung Allah berikan.
Saya interview paling cepat hari Jumat interview. Selasa saya sudah diterima. Sebelum hari itu saya tahajud. Jadi saya tahajud dulu, selesai kejadian seperti itu. Makanya saya bilang, apapun yang orang tua kita sarankan, apapun orang tua kita yang inginkan, selalu balik lagi kepada Allah. Minta di sepertiga malam itu benar-benar teman-teman. Langsung di langit ketujuh itu langsung didengar sama Allah. Bener banget, saya mengalami hal itu berulang kali. Bahkan flashback ketika saya mau masuk perguruan tinggi negeri, saya pun juga melakukan hal yang sama. Melakukan bagaimana saya minta perguruan tinggi manapun, yang penting saya negeri keterima. Dan UIN Jakarta ini adalah SNMPTN universitas pertama yang saya pilih. Saya tidak memilih univ lain karena memang saya ingin aja negeri. Dan alhamdulillah saya masuk ke Prodi Teknik Informatika yang sekarang sudah berakreditasi A. Kita dengar ceritanya sangat inspiratif ya tentunya teman-teman. Dan ketika kita simpulkan di sini dari jawaban-jawaban kakak, kisah-kisah inspiratifnya, tips and triknya, itu adalah intinya duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal gitu kan. Karena ketika kita berusaha tanpa adanya doa, jadi kita kan jadi orang yang sombong gitu kan. Iya, betul. Ketika kita berdoa, kita tanpa usaha sama aja itu bohong gitu kan, sia-sia gitu kan. Oke, setelah kita tadi dengarkan kisah inspiratifnya, semoga dapat bermanfaat juga untuk teman-teman semua kaula muda UIN Jakarta gitu, dapat menambah inspirasi kalian juga dan tentunya menambah motivasi kalian untuk bisa seperti kakak-kakak yang ada di depan sini, bisa menjadi lulusan terbaik di setiap fakultasnya. Karena namanya impian itu harus dikejar dan gak ada yang gak mungkin ketika kalian mau berusaha. Saya boleh closing statement? Oke, boleh. Bentar Kak. Oh, belum. Oke, sebelum itu kita dengarkan bersama-sama closing statement dari kakak-kakak di sini. Mungkin boleh sampaikan quotes ataupun motivasi. Ya, inspirasi nih buat kaulah muda. Kesimpulan lah. Iya, betul sekali. Boleh dengan oke. Oke, sebelum kita merujuk pada penutupan, kita dengarkan bersama-sama terlebih dahulu nih closing statement dari kakak-kakak. Kira-kira motivasi ataupun boleh quotes disampaikan kepada teman-teman kaula muda UIN Jakarta. Disampaikan secara singkat aja. Silakan dari Kak. Nanda boleh Kak? Kakak. Boleh gantian. Baik, mungkin kalau dari saya, mungkin saat ini adalah akhir dari perjalanan kita di pendidikan sarjana. Tapi ini juga menjadi awal bagi perjalanan kita nanti di luar kampus. Dekan saya selalu berkata, doctor is a long life learning profession. Jadi kita harus terus belajar karena ilmu itu akan selamanya berkembang dan bahkan bisa berubah. Jadi gimana caranya kita harus update ilmu kita. Jadi tetap semangat dan tetap terus belajar. Wow. Kak, maaf, kita suaranya dikencengin lagi ya. Ya silakan Kak. Baik. Oke, baik. Kalau dari saya pribadi, saya mempunyai satu kata mungkin lumayan indah ya untuk kita ke depannya, yaitu berjalanlah dengan lurus walaupun terjal, dan berjalanlah dengan tulus walaupun hasilnya tak setimpal. Asik. Maka dari itu, asalkan ada niat, tekad, dan kemauan, kamu pasti bisa. Luar biasa, tepuk tangan. Silakan Kakak. Kalau dari aku ini mungkin klise ya, cuma ini yang aku jalanin beneran. Jangan malu dan jangan ragu buat melangkah dan jangan menyanyiakan setiap kesempatan yang ada. Oke, Kalau dari saya singkat saja, you don't have to be great to start, but have to start to be great. Boleh Kak, Pak mungkin Oke, kalau dari saya mungkin yang paling pertama, setiap kali melakukan sesuatu itu temukan makna dari setiap peristiwa gitu. Menemukan mengutip dari Friedrich Nietzsche mungkin ya, he who has a why to live for can bear with almost anyhow. Jadi mereka yang punya alasan untuk hidup akan selalu punya cara untuk mengatasi semua masalah dalam hidupnya. Jadi selalu temukan alasan kita untuk menghadapi sesuatu gitu. Jadi kita selalu punya motivasi ketika menghadapi masalah itu. Dan takut sama masalah ya Kak. Betul.
Dari saya pribadi yang sebagaimana yang sama Faiz juga menjalani double degree itu gak mudah itu kan, karena saya sama Faiz. Tetapi ketika saya sudah masuk, selesaikan semua yang sudah kita mulai itu. Idza kunta fi amrin fakun fihi gitu. Ketika sudah basah, nanggung menyelamlah gitu sampai kita menemukan mutiara di dalamnya. Terima kasih. In general mungkin closing statement dari aku pribadi, dalam semua kesempatan hanya ada 2 pilihan yang bisa kamu ambil. Kamu mau take it or leave it. Gak ada yang salah ketika kamu pilih take it or leave it. Cuman yang salah ketika kamu tidak bertanggung jawab atas pilihan. Dari saya simpel sih. Ketika Anda memulai untuk memilihnya, usahakan untuk mengakhiri juga. Karena apapun yang tidak diakhiri akan bersimpang di ujungnya. Bos. Itu. Ya. Jika melihat perbincangan kita tadi, keterpengaruhan terbesar atas keberhasilan kita tampaknya adalah orang tua. Saya punya sedikit kata-kata filosofis untuk tentang orang tua dan doa. Ternyata dukungan orang tua itu bukan hanya bentuk moral ataupun material, baik itu uang ataupun dukungan atau apa segala macam, tapi juga doa yang selalu mereka panjatkan seperti yang telah kita dengar dari teman-teman tadi. Dan buktinya itu memang terasa seperti yang telah kita dengarkan dari Mas ini tadi. Dan doa itu hanya sebuah abstraksi. Abstraksi yang hanya bisa diyakini lewat hati. Tetapi percaya bahwa saya yakin dengan sangat yakin bahwa abstraksi itu ternyata adalah suksesor terbesar atas keberhasilan di setiap momen-momen yang berharga yang saya dapatkan. Dan untuk quotes mungkin ini adalah moto hidup saya ya dari dulu, dari masih sanawiyah. Mungkin bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman. Hidup jangan cuma pinter, tapi juga pinter-pinter. Mungkin untuk closing statement dari saya ya. Saya mungkin di sini akan menukil tentang kata-kata bahasa Arab yang udah masyhur. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Jadi ridho manusia itu tidak akan bisa digapai. Wa ridullah ghayatun la tudrak. Ridho Allah tidak boleh tinggal. Fatruk ma la yudrak, tinggalkan apa yang tidak bisa digapai. Wa adrik ma la yudrak, dan gapai apa yang tidak boleh ditinggalkan. Kemudian di akhir ini harus tanamkan prinsip juga dalam diri kita bahwasanya terkadang orang tidak suka dengan apa yang kita pilih. Yang kita pilih bisa jadi obrolan segelintir orang. Kita adalah kita, tetap percaya diri bersama, karena bersama gak harus sama. Oke, mungkin yang terakhir nih dari Kak Ransi. Boleh Kak, closing statement-nya. Saya punya kata-kata ini dari Bu Hamka. Tidak ada naik kelas tanpa ujian, dan tidak ada mimpi besar tanpa diraih secara instan. Selalu terapkan, selalu bawa duit ya, tadi doa usaha ikhtiar tawakal, dan selalu terapkan ATM. Apa itu ATM? Amati, tiru, dan modifikasi. Terima kasih. Baik, Kaula Muda UIN Jakarta dapat kita simak dari beberapa tips yang dipaparkan kakak-kakak lulusan terbaik kita. Ada beberapa poin nih, ada beberapa poin yang dapat kita lakukan gitu. Yang pertama, mulailah dari diri sendiri. Kemudian konsistensi, membuat planning, kemudian memanfaatkan peluang, dan yang terakhir adalah mempunyai tujuan. You are nothing without purpose, and show to the world who are you. Oke, mungkin ada satu quotes juga nih khususnya untuk kakak-kakak kita nih gitu ya, sebagai lulusan terbaik UIN Jakarta. Setiap perjalanan hidup pasti ada tujuan. Setiap proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Pada intinya, seikhlas apa kita akan melalui proses tersebut. Dan tak luput dari doa. Doa merupakan jalur langit yang dapat menembus langit ketujuh. Betul. Karena kita melihat waktunya juga sudah, tadi kita berbincang-bincang udah banyak sekali Pelajaran yang bisa kita dapatkan, kisah inspiratif dan sebagainya. Itu tentunya akan bermanfaat untuk kita bersama. Oke, untuk itu
mungkin kita akan pamit undur diri ya. Kita sebagai pembawa acara pada tadi sore soalnya, tadi ngomong siang, berbeda. Dan baiklah, sudah kita bersama berada di penghujung acara. Saya dan teman-teman di sini sebagai pembawa acara pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.